Alhamdulillah, dengan izin Allah sekarang hampir tiap hari saya naik pesawat. Bosan saya naik pesawat, Dedek. Bahkan saya pernah dijemput dengan jet pribadi, pesawat khusus datang ke Makassar, jemput Ustadz Dasar. Coba sendiri dijemput, Masya Allah, dikasih pulang lagi pakai jet pribadi. Masya Allah, hebat. Kalau dijemput sama PT-PT biasa, ini pesawat dijemput. Hebatnya lagi, sekarang orang semua pusing, bingung mau ke Jawa, mahal tiket. Kenapa? Harga tiket naik. Tapi saya tidak pernah bingung, mau naik tiket tidak ada urusan. Kenapa? Saya dibelikan tiket. Coba. Hebatnya lagi, saya naik pesawat kiri kanan kemana-mana sampai ke luar negeri, dibayarkan tiketnya. Pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Coba. Coba lagi. Dulu. Waktu saya kecil-kecil begini. Wallahi demi Allah ini betul. Ini Jalan Kotek di sini. Tahu Jalan Kotek? Tahu? Jalan Kotek di sini. Di sini es lilin. Saya pergi sekolah. Saya sedih kalau musim hujan. Kenapa? Nggak laku es lilin. Dulu es lilin kan ada itu gonceng-gonceng. Tin. Sudah Pak, sudah ku kerja semua itu dulu. Coba dulu. Masya Allah. Dulu Ibu, saya pernah jadi cleaning service. Tahu cleaning service? Pembersih toilet. 4 toilet saya bersihkan di Jalan Mapanyuki, travel paling hebat. Saya bilang sama koordinator cleaning service, tidak usah gaji saya, yang penting kalau ada undian umroh kasih masuk namaku di situ. Tidak usah kau gaji saya, kasih masuk saja namaku, mudah-mudahan saya bisa umroh gratis. Sampai tutup itu kantor tidak dapat undian. Coba dulu. Saya jadi loper koran. Tahu loper koran? Itu yang bawa koran ke langganan-langganan. Naik sepeda BMX saya. Tahu sepeda BMX, Dek? Naik sepeda BMX sudah salat subuh, bawa itu koran di Makassar yang langganannya harian fajar. Dicuri lagi sepedaku. Sampai sekarang saya belum tahu siapa yang curi, kurang ngajar itu. Dulu. Masya Allah. Dulu. Itu sudut Jalan Harimau sampai sekarang masih ada. Sudut perbatasannya Mongin Sidi, itu ada penjual coto di situ. Saya ingat sekali kalau Ramadan, saya pergi ke pembeli coto, saya bilang sama penjualnya, "Deng, 1 mangkok, kasih banyak airnya, kasih banyak lomboknya." Saya makan bertiga sama saudara saya. 1 mangkok untuk makan sahur. Pedis. Kenapa dikasih pedis? Supaya sedikit dimakan. Saya lihat adik saya setengah mati makan itu coto karena pedis. Keluar air mata saya. Saya datang ke Masjid Baitul Aman Jalan Harimau. Saya sholat tahajud, saya minta tolong kepada Allah. Ya Allah, jangan lama susah hidupku. Jangan lama saya begini ya Allah. Saya insya Allah tahan. Tapi saya takut nanti adikku nakal. Nanti adikku tidak menyembahmu ketika dia bosan melihat kesusahan hidup. Dulu. Bu, dulu saya keluar kelas, ada seniorku nak tunjuk, "Kak, Dasat, tidak malu-malu kok itu bajumu cakar semua." Tahu cakar? Tahu cakar yang murah? Saya tidak marah, saya cuma berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan panjang umurku, murah rezekiku, supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang." Dulu. Sekarang apa yang terjadi? Sekarang. Dulu saya cleaning service karena mau dapat undian umroh, tidak dapat. Sekarang saya punya travel sendiri, kapan saja saya mau umroh bisa, dengan izin Allah. Bahkan juga bukan saya yang umroh, orang lain pun saya umrohkan. Coba, dengan izin Allah. Dulu. Nah, hina kak temanku, sekarang yang hina saya, setiap Ramadan saya kasih zakat. Setiap Ramadan.
Nah, apa resepnya Ustaz? Apa rahasianya? Hanya dua. Satu, ya, perbaiki hubunganmu kepada Allah, hablum minallah. Yang kedua, perbaiki hubunganmu kepada sesama manusia. Apa hubungan kepada Allah? Satu, perbaiki sholat. Ini adik-adik nih, kenapa kau tidur? Mau berkelahi lagi. Nanti saya bikinkan kau ring di situ. Perhatikan, nanti terakhirnya siapa yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah. Ya, dengar ya. Nah, apa rahasianya? Pertama, perbaiki sholat. Tidak ada kejayaan bagi mereka yang tidak sholat. Pak Wakil Bupati, kalau boleh saya berwasiat kepada diri saya dan kita, mau mengangkat pejabat, kepala bagian, kepala seksi, kepala dinas, camat, wakil camat, sekcam, lurah, lihat sholatnya. Kalau dia baik sholatnya, insya Allah amanah itu orang. Kalau tidak beres sholatnya, jangan percaya, Tuhannya saja nak tipu. Mana Pak? Mana mau camat kalau dia malas sholat? Bagaimana ceritanya? Yang malas sholat itu kalau di depannya bupatinya, wakilnya bagus, siapa? Giliran bosnya badas, jangan percaya. Maka kita bangga, kita doakan Pak Wakil sehat walafiat, diridai Allah. Setiap kali beliau ceramah, sambutan saya selalu, saya senang. Kenapa? Selalu mengajak orang sholat berjamaah. Pak, pentingnya sholat jamaah. Satu kali Nabi bilang, laki-laki yang tetangga dengan masjid wajib datang berjamaah di masjid, bubar jamaah. Tiba-tiba ada datang tunanetra. Adik-adik tahu tunanetra? Tahu tunanetra? Tidak melihat. Datang ini tunanetra berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana saya? Saya tidak melihat. Nabi berkata, oh kau lain, pulang. Belum jauh, tiba-tiba Nabi sadar, astagfirullah, panggil, ya fulan, tam, sini dulu. Yang tunanetra dipanggil lagi, sini dulu. Kenapa ya Rasul? Kau dengar azan di masjid? Saya dengar ya Rasul. Kalau kau dengar azan di masjid, kau wajib datang berjamaah di masjid. Tunanetra. Maka istilahnya Pak Bupati, Pak Wakil sekarang, istilahnya Pak Wakil, di timur ini banyak yang buta dan tuli. Banyak masyarakat timur buta dan tuli. Saya tanya, kenapa bisa? Bagaimana tidak buta Ustaz? Besar masjid, tinggi, gedungnya paling besar, tidak ada yang lihat, tidak ada yang datang berjamaah. Buta itu. Apanya yang buta? Hatinya yang buta. Yang kedua, apa kata beliau? Mereka tuli. Kok bisa tuli? Bagaimana tidak tuli Ustaz? Ada menaranya, toanya besar, sampai 10 kilo kedengaran kalau azan. Bukan cuma azan, ngaji sebelum azan, tidak ada yang datang, tuli. Maka ada caranya itu. Bagaimana caranya? Ada cerita di Makassar ini, wallahu alam benar atau tidak, saya tidak tahu benar atau tidak. Ada komplek besar, isinya orang-orang kaya. Tiba-tiba jam 9 pagi, ustadz di dalam masjid itu azan jam 9 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, kacau komplek. Hari Minggu. Nah, lihat semua jamnya warga. Azan apa ini ustadz? Duhur bukan, subuh bukan. Gila-gila ini ustadz ini di masjid. Datanglah mereka berbondong-bondong mau protes sama ustadz. Mau dilarang, tapi tidak bisa. Kenapa? Ustadz sudah pintunya nak kunci. Selesai azan, baru dia buka pintu sambil senyum ini ustadz. Assalamualaikum, kenapa semua bapak-bapak? Marah ini ketua RT. Dia bilang, ini Ustadz sudah gila kau ya. Kenapa Pak? Kamu azan apa? Seandainya kau bukan Ustadz, saya lapor kau di polisi. Menimbulkan keresahan masyarakat. Maksudnya apa Pak? Kamu azan apa? Subuh bukan, duhur bukan. Kau azan apa? Gila ini Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz dengan senyum dia bilang, masalahnya begini Pak, saya azan subuh, bapak tidak datang. Saya azan duhur, bapak juga tidak datang. Begitu saya azan jam 9, bapak datang semua. Sebenarnya siapa yang gila? Tapi jangan dicoba di masjid, jangan dicoba di masjid Pak. Coba. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik mau sukses, perbaiki sholat. Ibu-ibu, halo ibu, ada yang punya anak di sini?
Ada yang punya anak di sini? Bu, andai boleh dibandingkan, biarlah anak tidak tahu membaca dan menulis Latin, yang penting anak tak pintar sholat, daripada dia pintar di kelas, ranking 1 di kelas, tapi tidak tahu membaca Quran dan tidak tahu sholat. Tidak ada gunanya itu ranking. Maka anak-anak ini kontrol sholatnya. Saya ingat waktu saya kecil dulu, ibu, dulu itu kalau subuh mamaku caranya kasih bangun kita. Nah, kasih bangun kita dulu baik-baik. Motok kok asang-asang bangi motok kok. Cara pertama. Cara kedua lebih keras, hei bangun sudah azan. Cara ketiga sapu lidi diambil, tiakom motok. Oh, begitu dia bilang sudah tiakom motok, langsung kita lompat. Sekarang ibu-ibu anaknya dikasih bangun, pergi ke sekolah kok dulu. Dia lupa suruh salat subuh anaknya. Biar anak tak terlambat sekolah, yang penting dia tidak telat salat subuh. Tapi ibu-ibu, bagaimana anaknya mau sholat kalau ibunya juga tidak sholat? Nah, bilang ibunya, pergi ke sholat, kau pergi sholat. Nah, bilang anaknya, ibu bagaimana? Apa mau dijawab? Bu, ajari anak-anak kita sholat. Adik-adik remaja, kalian mau sukses, sholat saja. Percaya, saya lihat teman-teman saya dulu yang cerdas, saya lihat teman-teman saya dulu yang kaya, yang mereka sombong ketika sekolah, mereka angkuh ketika kuliah, tapi tidak tahu sujud di hadapan Allah. Sekarang jadi pengangguran yang menjadi beban orang tuanya padahal sudah punya anaknya. Tapi kalau baik sholatmu, dek, tenang. Jadi wali kota gampang, jadi anggota DPR gampang, ganti Pak Irwan gampang. Tapi yang penting perbaiki dulu sholatmu. Ayo, berapa rakaat sholat duhur? Hah? Berapa? 4. Subuh? Siapa yang tahu rukun sholat? Rukun sholat. Hah? Berapa rukun sholat? Berapa? Hah? 17? Berapa? Berapa? 13. Nah, ini hadiahmu. Beda itu gula-gula Ustaz dengan gula-gula wakil bupati. Nah, sudah ya, perbaiki sholat. Yang kedua, hubungan kepada sesama manusia. Kepada siapa kita perbaiki? Yang pertama dan utama kepada orang tua. Adik-adik, pernah dengar kisahnya Jurais? Jurais ini anak muda yang taat beribadah. Bagus sekali akhlaknya, bagus agamanya, tapi dikerjai oleh setan. Nah, Jurais yang baik ibadahnya, suatu ketika dia lagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba ibunya memanggil, Jurais, ta'al, Jurais, sini kau dulu nak. Jurais lagi sholat, bingung, saya jawab panggilan ibu saya atau saya lanjutkan sholat. Dipanggil kedua kalinya, Jurais, tal. Mamanya tidak tahu lagi sholat. Jurais, sini kau nak. Tidak ada jawaban. Sampai 3 kali tidak ada jawaban. Akhirnya Jurais tidak jawab-jawab. Mamanya marah. Ya Allah, jangan mati Jurais sebelum ketemu orang jahat. Mamanya berdoa, arasnya Allah terbuka, langsung dikabulkan. Maka ibu-ibu hati-hati kalau sumpahi anak. Kurang ngajar kau. Hati-hati sumpahi anak, ibu. Kurang ngajar, mudah-mudahan kau ditabrak beca. Keluar dia tabrak betul beca. Kalau sumpahi anak yang bagus-bagus, anaknya cewek sumpahi, kurang ajar sekali nih anak cewekku, mudah-mudahan kau jadi dokter seperti ibu dokter Ani Nurbaini. Sumpahnya begitu, jangan jelek-jelek. Anaknya laki-laki, mudah-mudahan kau jadi ustadz seperti Dasat Latif. Silakan doa begitu, jangan jelek-jelek. Saya kutuk kau jadi monyet. Ya, nah ringkas kisah. Ibunya Jurais marah dan bersumpah, ya Allah, setengah mati ku hamilkan Jurais. Pernah lihat ibu-ibu hamil, dek? Pernah lihat? Ibu, masih ingat waktu hamil, ibu? Masih? Enak enggak? Menderita. Saya ingat istri saya waktu 7 bulan. Ingat kan, bu? Kan 7 bulan itu mulai goyang itu.
sudah wujud manusia itu. Nabi bilang istriku, Ustaz ada lagi di sini. Itu lagi di sini. Naik. Saya bilang, dalam hatiku, ewa ya lemu. Coba. Setengah mati ibu-ibu kalau lahir hamil kasihan. Jalannya saja setengah mati. Coba, duduk. Mana ada ibu duduk? Orang hamil, ibu-ibu duduk bersila. Pasti duduknya standar samping. Iya toh? Nah, hamil setengah mati, melahirkan setengah hidup. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada ibu-ibu tidak, setengah mati. Dia gigit karet itu. Coba. Sudah itu menyusui. Mulai hamil, melahirkan, menyusui. 3 kali, 3 perbedaan antara ibu dengan laki-laki yang tidak dimiliki laki-laki. Apa itu hamil? Melahirkan, menyusui. Ibu-ibu masih ingat waktu menyusui? Masih? Ketika anak tak usia 8 bulan atau 6 bulan, masih ingat? Apa kira-kira yang terjadi? Waktu mulai tumbuh giginya kecil. Mati rek. Coba kalau digigit anaknya apa ibu tinju? Kurang ajar. Enggak. Siang anaknya, malam bapaknya. Coba setengah mati tuh ibu-ibu. Dia bilang ibunya Jurais, kurang ngajar ini anak. Setengah mati kuhamilkan, setengah hidup saya lahirkan, bersusah payah kususui. Setelah ada ini saya panggil, dia tidak jawab panggilanku. Ya Allah, jangan mati Jurais sebelum ketemu orang jahat. Itu sumpahnya ibunya. Allah kabulkan. Akhirnya apa? Jurais difitnah. Jurais difitnah. Apa fitnahnya? Jurais, ada perempuan mengaku-ngaku. Saudara-saudara sekalian kenal Jurais? Kenal. Itu yang kerjanya hanya di masjid beribadah. Iya, bohong, tukang tipu. Kenapa? Nih, saya hamil gara-gara Jurais. Satu kampung percaya. Jurais dilempari, Jurais dihina, sampai diseret keluar kampung. Ternyata kau bohong, ternyata kau pencitraan, ternyata kau pembohong selama ini. Nabi bilang Jurais, bukan saya, demi Allah bukan saya mengambil ini cewek, bohong kau. Dilempar. Akhirnya Jurais bilang begini, tunggu saja, biar kau tuduh saya tidak akan terima.